Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Rabbul Ghafur. Alhamdulillah sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, kekuatan, kemauan, kemampuan serta panjang umur. Sehingga alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini, hari Rabu tanggal 16 Rabiul Awal 1444 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal berapa, nggak punya gaji sih, 12 November ya, Oktober 2022 ya. Alhamdulillah, semoga langkah ibu-ibu, pengorbanan ibu-ibu untuk sampai di tempat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala catatkan sebagai catatan amal kebajikan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik ibu-ibu, sebelum kita masuk ke ta'lim ya, mari kita berdoa bersama. Sepertinya hari ini ada yang berbahagia, dua sahabat kita. Oleh karena itu mari kita awali doa dan zikir pada kesempatan sore hari ini dengan terlebih dahulu membacakan istighfar 3 kali, syahadat, kemudian salawat. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih jami'al ma'asi wad dhunub la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang pertama, marilah kita berdoa untuk orang tua kita masing-masing, baik yang masih hidup ataupun juga yang sudah meninggal dunia. Yang masih hidup, semoga orang tua kita Allah Subhanahu wa Ta'ala panjangkan usianya, disehatkan jiwa dan raganya, dijauhkan, dihindarkan dari berbagai mara bahaya bencana, baik yang lahir ataupun juga yang batin, dimudahkan, dilancarkan dalam segala urusan, baik urusan dunia terlebih lagi urusan akhirat. Dan apabila orang tua kita sudah meninggal dunia, berada di alam barzakh sekarang, mari kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga almarhumah orang tua kita, suami kita, sahabat, kerabat, tetangga yang telah terlebih dahulu meninggalkan kita, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima iman Islamnya, mengampuni dari segala dosa-dosanya, serta semoga ditempatkan di tempat yang semulia-mulianya. Silakan ibu-ibu sebutkan saja almarhumah yang ingin diberikan ihda'us thawab pada kesempatan sore hari ini. Thumma ila arwahi. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana. Amin. Kemudian juga marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bil khusus untuk kita yang dapat hadir pada kesempatan sore hari ini. Semoga kita selalu diberikan keimanan, keislaman yang sempurna. Semoga kita selalu diberikan kesehatan jiwa dan raga. Semoga selalu dimudahkan, dilancarkan dalam segala urusan kita, baik urusan dunia terlebih lagi urusan akhirat. Semoga rumah tangga yang sedang kita jalani masing-masing Allah Subhanahu wa taala jadikan rumah tangga kita sakinah, mawaddah, warahmah. Rumah tangga yang benar-benar menjadi ladang subur untuk bercocok tanam amal kebajikan. Semoga apapun profesi kita Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan jalan keluar yang terbaik terhadap setiap kesulitan yang sedang kita hadapi. Semoga kita selalu diberikan rezeki yang banyak, yang lapang, yang luas, yang berkah. Semoga anak cucu keturunan kita Allah Subhanahu wa taala jadikan anak-anak yang salih dan salihah. Anak-anak kita yang masih dalam menuntut ilmu, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan ilmu dan pemahaman yang sempurna. Anak-anak kita yang masih di pondok atau di sekolah, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan ilmu yang banyak dan juga bermanfaat. Yang belum menikah, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan jodoh atau pasangan yang terbaik. Yang belum mendapatkan kerja, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan jalan usaha atau pekerjaan yang terbaik. Bil khusus untuk Bu Haji Uun, Bu Yoyon dan Bu Haji Atot, ya terserah Bu Sungkowo juga ya, itu kembali lagi kepada hati masing-masing. Jika memang Allah Subhanahu wa taala menghendaki mempunyai suami lagi, ya mudah-mudahan diberikan suami yang terbaik. Oh iya Bu Linda ya lupa, subhanallah. Biar mendapatkan Ya yang adalah kaya. gitu ibu-ibu. 5 satu pelaminan. Jadi Miza, Teh Iis, Fat, Uni, kalau mau belajar jadi wanita soleh jangan ke ustazah. Belajarlah kepada seorang janda yang ditinggalkan suami solihnya. Ingat yang ditinggalkan suami solihnya. Jadi kalau suaminya nggak soleh jangan ditiru. Jadi kalau mau belajar soleh, solehah, maka belajarlah kepada seorang janda yang ditinggalkan oleh suami solihnya. Betapa perempuan itu atau janda itu akan merasa menyesal, merasa dulu zaman hidup nggak pernah, ya gitulah pokoknya. Banyakan girang, ya berarti nggak soleh dong kalau begitu. Alah ceramahnya belum, ini kan lagi doa nih, ngajakan bercanda. Pengen cepet-cepet tuh. Allah. Sirik dia temennya kayak begini semua kepengen. Oh, apa pengen cepat-cepat gitu? Allah Akbar. Ntar mau bikin grup Sirik gitu dia. berenam gitu, grup Sirik apa dia. sih namanya mah? Sirik dia didamping dengan janda. Allah Akbar. Oh iya Ya Rabbana, pokoknya gitu suami-suami kita yang telah mendampingi hidup kita, semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan setiap tetes keringat yang keluar dari tubuhnya adalah pahala. Semoga setiap kelelahan, setiap kecapean yang telah dipersembahkan untuk keluarga itu menjadi ladang amal dan sekaligus ampunan. As'alukal ijabah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana. Amin. Ya, Mama Arif. Selanjutnya hari ini alhamdulillah tahaddits bi ni'mat, tasyakur, bersyukur. Ibu-ibu masih ingat bahwa syukur itu ada 3 syaratnya. Satu adalah mengakui bahwa i'tiraf, mengakui bahwa ini benar-benar datang dari Allah. Kemudian yang kedua diaplikasikan dengan lisan. Yang ketiga diaplikasikan dengan perbuatan. Maka oleh karena itu hari ini yang pertama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sahabat kita ya, orang tua kita.
kepala suku barangkali Bu Susi. Alhamdulillah beliau menghatamkan Quran gitu tuh. Jadi ibu-ibu biar jadi motivasi untuk kita ya. Alhamdulillah, semoga hatamnya Al-Quran Bu Susi Allah Subhanahu wa Ta'ala terima. Walaupun memang banyak kesalahan di sini di sana, banyak kekurangan di sana di situ, yang harusnya dibaca idgham dibaca idhar, yang harusnya dibaca panjang ini dibaca pendek. Semoga apapun itu, yang penting ini adalah pembuktian bahwa ada usaha untuk membaca menghatamkan Al-Quran. Alhamdulillah hari kemarin kalau nggak salah malam ya, sampai WhatsApp berbahagia bisa hatam Al-Quran. Oleh karena itu mudah-mudahan sekali lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala terima hatamnya Al-Quran Bu Susi dan dijadikan hatam Al-Quran ini jadi motivasi ya untuk kalian, untuk kita semua, untuk mereka ya Bu Haji ya. Oh, iya. Untuk mereka semoga menjadi motivasi. Ayo kita aminkan bismillahirrahmanirrahim. Wali salamati khatmil Quran Bu Susi. Allahumma rahamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatah ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashina wa aslih lana akhiratina allati fiha ma'adina waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma ij'al khayra umrina akhirahu wa khayra amalina khawatimuhu wa khayra ayamina yawma alqaka fi. Allahumma inna nas'aluka 'ishatan hani'atan wa mitatan sawiyatan wa maraddan ghayra mukhzin wa la fadhi. Allahumma hassil maqasidana wa sahhil umurana min umuri dunya wal akhirah. Allahumma ansurna min afati dunya wa min afati al-akhirah. Ya khairan nasirin wa ya khairal warithin. Biqadrillah wa biquwwatillah hassil maqasidana. Hassil maqasidana innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka mawjibati rahmatik wa azaima maghfiratik was salamata min kulli ithmin wal ghanimata min kulli birrin wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Nas'aluka al-ijabah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana. Kemudian juga sahabat kita ya Bisungkawa, alhamdulillah kemarin hari Sabtu bertambah usianya jadi 26 tahun. Dibalik. Mudah-mudahan Ibu dengan bertambahnya usia ini, walaupun memang hakikatnya berkurang, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala tambahkan usianya. Tambahkan usianya di dalam ketaatan gitu ya. Semoga sisa usia yang akan kita jalani Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan sebagai ladang amal. Semoga sisa usia kita yang akan kita jalani semoga menjadi penebus dosa untuk tahun-tahun yang telah berlalu. Begitu ya. Diaminkan bismillahirrahmanirrahim. Wali salamatil hauli Bu Sungkawa. Allahumma tawwil umraha. Ya Allah panjangkan usianya. Wasahi jasadaha, sehatkan jasadnya. Wa nawwir qalbaha, terangi hatinya. Wa thabbit imanaha, tetapkan imannya. Wa hassin amalaha, perbaiki budi pekertinya. Wa wasi' rizqaha, lapangkan rezekinya. Ilal khairi qarribha, terhadap kebaikan semoga didekatkan.
wa 'ani syarri ab'idha, dan terhadap keburukan semoga dijauhkan, waqdi hawaijaha, dipenuhi semua kebutuhannya, wasahil umuraha, digampangkan semua urusannya, wahasil maqasidaha, dihasilkan dari semua maksudnya, fid dini wad dunya wal akhirah, maksud agama dunia dan akhirat. Wakhtim laha bil Islam, wakhtim laha bil iman, wakhtim laha bil ihsan, wakhtim laha bi husnil khatimah, wala takhtim bi su'il khatimah. Allahumma ja'al akhira kalamina, ya Allah, semoga Engkau menjadikan kepada kami akhir kalimat yang keluar dari lisan kami itu, wa inda intihai ajalina, dan akhir kalimat yang keluar dari bibir kita ketika sakaratul maut, qaulu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yaitu ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Nas'aluka al-ijabah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana. Juga sore hari ini ada sedekah ya dari Bu Haji Atot. Apa tuh kalau bahasa Instagram nih, endorse. Karpet yang Ibu duduki ini adalah dari Bu Haji Atot. Semoga menjadi saksi kelak di akhirat ya Bu Haji. Ini dipakai ngaji, semoga Allah Subhanahu wa taala mencatatkan sebagai pahala kebaikan. Semoga Bu Haji selalu sehat dan keluarga dihasilkan dari segala maksud tujuan kita. Juga yang sedang sakit ya diantaranya sahabat kita Bu Yuli, semoga Allah Subhanahu wa taala cepat berikan kesembuhan. Umi Tuti juga Allah Subhanahu wa taala semoga cepat berikan kesembuhan. Mama Cindy lagi flu campur sakit hati juga sedikit. Oh enggak ya. Kalau Bu Haji Uun memang itu batuk pengaruh dari sakit hati tuh Bu Haji. Oh apa? Oh, yes. Pokoknya semoga diberikan kesembuhan, kepulihan, lebih sehat, lebih sembuh daripada sebelumnya ya. Bapak Faiz ya juga semoga cepat diberikan kesembuhan. Suami dari Mama Arif juga ya, semoga diberikan kesembuhan. Ya intinya semoga kita yang dapat hadir, suami-suami kita, anak-anak kita, semoga semuanya selalu sehat, dihasilkan dari segala maksud, dihindarkan, dijauhkan dari berbagai mara bahaya bencana. Ya Syafi'u ya Azim, ya Syafi'u ya Azim, ya Syafi'u ya Azim. Allahumma shfa anta syafi, wakfi antal kafi, wa'afa antal ma'afi. Allahumma rabban nasi adhibil ba'sa, ishfi wa anta syafi, la shifaa illa shifaak, shifaan la yughadiru saqama. Ini Mama Faiz lagi nonton juga sepertinya sama Bu Yuli. Ya mudah-mudahan cepat sembuh deh mereka-mereka ya Bu ya. Nas'alukal ijabah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana. Amin. Semoga mereka sehat. Amin. Baik, ibu-ibu yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk ke Al-Qur'an, Mereka kok diam aja. ya, bahwa kita itu ibu manusia terdiri dari dua unsur. Ya, manusia itu terdiri dari dua unsur, Mak. Unsur apa? Lahir dan batin. Zahir dan batin. Jadi manusia mah kalau ngempanin, Bu Yoyon harus ngempanin dua. Ngempanin urusan batin kita, ngempanin urusan lahir kita. Urusan batin diempaninya dengan apa? Tentunya beda dengan urusan lahir. Kalau urusan lahir kan kita udah tahu semuanya, makan, minum, dan sebagainya. Tetapi kalau urusan batin, diantaranya yang pertama kebahagiaan. Itu adalah urusan batin. Kemudian juga kalau untuk urusan agamanya, nih ngaji ini lagi di charge. Kemarin baterainya udah 5, udah lowbat kita.
Nah, hari Rebo dicas lagi penuh tuh. Ya, seminggu kemudian berasa aduh malas lagi dicas lagi, ini lagi dicas. Nah, lahir dan batin kita itu rentan terkena virus penyakit. Jadi sekali lagi, lahir dan batin kita rentan terkena virus dan berbagai macam penyakit. Cuma masalahnya, ketika seorang manusia badannya sakit atau yang berasa kurang enak dari badannya, itu gampang kita rasakan. Tidak usah orang lain tahu. Sebelum orang lain tahu juga, kita udah rasain. Bahkan manusia itu kalau untuk urusan lahir, ketika dia ngerasakan sakit, maka dengan panik dia buru-buru cari obat. Sakit gigi, buru-buru kan ke bidan roro, begitu ya Ma, cari obat. Kita lagi flu, lagi pilek, buru-buru nyari obat. Karena saking pengen sembuh. Ibu-ibu mukanya udah mulai hitam-hitam, udah mulai panik. Buru-buru nyari pinjaman buat beli skincare. Nah, betul kan? Zaman dulu tuh ibu-ibu nggak peduli dengan namanya begitu. Asal di rumah punya bedak pipa aja udah aman kayaknya. Sama Saripo Haci ya Maya, udah aman. Malah mulus-mulus zaman dulu. Kalau zaman sekarang ibu-ibu tuh rela nggak jajan basah daripada nggak beli skincare. Skincare yang merek Wardah, ada yang krim malam, ada juga krim siang. Jadi ibu-ibu nambah kegiatan kalau mau tidur, ritual dulu. Ya Maya? Ya Mama tahu sih ya juga. Kalau Mama Cindy pakainya skincare, Mama fresh care. Tuh Bu, kalau untuk urusan lahir pokoknya kita tuh bela-belain apa saja. Bahkan mahal sekalipun karena pengen cepat sembuh itu dibela-belain. Apalagi kalau untuk urusan skincare. Padahal ya, itu urusan kecantikan, skincare dan berbagai perawatannya. Sepertinya kalau ditanya tuh ibu-ibu buat siapa? Buat siap suami katanya. Kalau kata siapa bohong. Iya. Iya. Maksudnya bukan buat suami. Orang suaminya udah berangkat kerja jam 8, ibu-ibu kondangan. Yang pertama ngelihat mah tukang ojek, Grab. Sampai berapa puluh kali itu ngerem tukang Grab ya mah. Bohong. Tetapi ya mudah-mudahan niatin di dalam hati ketika kita berdandan, ketika kita bersolek, niatkan untuk suami. Kalau nggak ada suami, ya untuk diri sendiri lah. Itu ya lihat di TikTok Teteh, nggak lihat sih saya denger. Ada pegawai apa tuh namanya yang di Arab tuh TKI ya. Kata dia orang Arab itu ke salon, TKW ya, ya. Ke salon itu dandan dari jam 8, acaranya jam 12. 4 jam tuh dandan. Pas udah masuk acaranya 15 menit. Habisnya 1.200.000 per orang. Ya sama ibu-ibu BSI juga begitu. Apalagi Bu Yoyon dandan dari jam 10. Dandan dari jam 10, dipakai kondangan paling 15 menit. Sama juga sama ibu-ibu rebana. Coba kalau dipikir-pikir, itu latihan rebana setiap hari sampai teriakan. Baju juga semalam itu tuh sampai direncanain yang ini yang itu. Dandan, main cantik-cantikan, tampilnya 15 menit. Kalau dipikir ya Robbana. Itulah mereka yang selalu berdandan. Nggak apa-apa.
Ibu, kata Nabi, ketika kita memakai pakaian tetapi dasarnya bukan untuk sombong, misalnya pakai sepatu bagus, baju bagus, boleh silakan berhias diri, tapi motivasinya jangan sombong. Itu Bu, kalau untuk penyakit lahir kita tuh gampang respect, kita tuh gampang ngeh bahwa kita sedang berpenyakit kalau kita korengan buru-buru beli obat. Tapi kalau untuk penyakit batin, terkadang kita nggak peduli. Sekali lagi untuk penyakit batin, padahal penyakit batin itu lebih banyak dan sulit obatnya ketimbang penyakit lahir. Yang mana penyakit batin? Sombong, ngomongin orang, iri, dengki, malas ngaji. Itu tuh penyakit. Tetapi kenapa kita cenderung nggak mau ngobatin gitu. Lalu kalau penyakit lahir kan ketika kita berobat tuh ke dokter. Kalau penyakit batin kemana ya kita berobat? Nah, penyakit batin, Ibu, tanda-tandanya adalah ketika hati kita, ketika kita misalnya sudah enggan dengar ceramah, seneng dipuji, itu tandanya hati kita sudah mulai terjangkit oleh virus-virus. Kalau kita udah enggan dengan dengar ceramah, dengar nasihat, tapi dipuji doyan, itu kita tandanya udah hati kita udah kena virus. Ya buktinya kalau kita buka TikTok misalkan asal udah dengar Assalamualaikum warahmatullah, scroll buru-buru. Ya. Itu ibu-ibu orang Singapura, mudah-mudahan ibu-ibu BSI mah enggak ya. Kalau dengar ceramah rasanya malas. Tapi kalau dipuji senang banget. Itu tanda hati kita sudah berpenyakit. Nah, cara mengobatinya bagaimana? Gampang, Bu Yoyo. Cara yang pertama adalah bawa hati kita ke tempat-tempat yang umumnya males kita datengin. Sekali lagi, obat hati yang pertama apa Bu? Bawa hati kita ke tempat-tempat yang umumnya males kita datengin. Mana coba? Satu. Oh, mau emang ke mall males. Oh, agak ada duitnya itu mah. Nah, yang paling malas itu kalau bapak-bapak ke masjid, ke musola. Maka bawa hati kita, walaupun berat, bawa hati kita ke sana. Karena itulah dokternya. Orang kemarin aja Umi, walaupun susah dia duduk, ditandu, dibawa ke tempat pengobatan. Ini hati kita nih. Kalau udah ngerasa tadi tuh nggak mau dengar ceramah, senang dipuji, itu udah mulai berpenyakit, maka bawa hati kita ke masjid atau musola kalau laki-laki. Kalau ibu-ibu kemana? Bawa hati kita ke pengajian, ke majelis ta'lim. Kenapa? Yaitu tempat yang paling malas dikunjungi. Karena menurut survei juga ketika ditanya 100 orang, maka jawaban yang paling tertinggi ketika diberikan pertanyaan hal apa sajakah yang bikin ngantuk, jawaban paling banyak itu dengar ceramah. Maka wajar ketika saya bicara ibu-ibu suka tidur, ngantuk. Itu baru diomongin udah ngantuk, apalagi dipelukin coba sama saya. Tibra apa sih? Gua aja mau coba ulah ya. Gitu. Udah ada. Nah gitu ibu-ibu, hal yang pertama bawa hati kita ke pengajian. Karena di situ kemarin kan waktu ngaji kemarin, man ta'allama baban, siapa orang yang mengkaji satu bab dari ilmu agama, yu'malu aw la yu'mal, diamalkan atau tidak sama ibu-ibu. Yang penting didengar aja udah keluar lupa, itu mau diamalin atau enggak. Maka itu khairun, lebih baik antusalliya alfa rakaatin tatawwu, lebih baik daripada sholat 1000 rakaat. Nih ibu-ibu lagi diem nih, di pandangan Allah malah lagi sholat sunnah 1000 rakaat. Pernah nggak kita sholat sunnah 1000 rakaat? Boro-boro, makanya diem aja di pengajian Bu.
Mau selonjoran kayak Bu Haji Uun, sok silahkan. Oh, si astagfirullah. Si suka pinter nyindir, enggak udah selonjoran nggak apa-apa. Si mah kalem we, santai. Dari tadi selonjoran. Nggak apa-apa, udah nggak kelihatan dari sini. Mau duduk sila kayak TI silahkan. Mau emok cabok kayak Uni boleh. Yang penting kita nyaman. Iya. Mau diamalin, mau masuk, mau enggak, itu apa yang diomongin ustadznya, duduk itu lebih baik daripada 1000 rakaat sholat sunnah. Juga sedang mengobati hati. Virus-virus tuh ya, ibu-ibu kudu seneng kalau pengajian lah. Ibu-ibu aja kalau udah ada plek tanda hitam di pipi kayaknya udah panik bener. Wah ini harus ke skincare nih. Wah ini harus ke mana Pak yang di Bojong Sari itu, harus ke klinik apa sih namanya itu? Oh blazing ya tuh. Ini harus klinik blazing nih, udah ada plek-plek hitam. Sementara di hati kita ada plek-plek hitam, diem-diem baik. Lah itu kan tandanya itu tadi udah dikasih tahu. Kelihatannya pepe hitam. Oh iya. Pepe hitam itu medok. Kalau hati kita udah Pepe hitam. apa namanya malas atau nggak mau dengar ceramah tuh tanda-tandanya. Gitu Bu, di majelis taklim insya Allah walaupun ibu-ibu nggak bisa katanya ngaji dari emak, kata emak dari muda sampai sekarang itu tajwid kagak bisa-bisa, nggak apa-apa. Bukan itu yang Allah lihat, bukan itu yang Allah nilai Bu Yoyon, tapi jalannya Bu Yoyon ke sini, pengorbanannya Bu Sungkowo. Padahal nih hari rame, kalau seandainya Bu Sungkowo nungguin loketnya mungkin 2 juta masih dapat. Tapi dia tinggalkan untuk hari Rebo ngaji, itu yang Allah lihat mah. Mungkin juga ibu-ibu hari ini ada yang kesono kemari pengen jalan, tetapi ibu ikhlaskan waktunya untuk hari Rebo ngaji, itu yang Allah lihat mah. Bukan apa-apa, bukan masalah bisanya, tetapi adalah perjuangan kita untuk sampai di sini. Walaupun kita ngaji cuman kayak begini, tapi di pandangan Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu sedang berada di taman-taman surga. Amin. Ya, kan sering dibahas hadisnya bahwa ketika kalian lewat di taman surga, farta'u mamfirlah. Sahabat bertanya, emang ada ya Rasulullah taman surga di bumi? Ada. Mana kata Rasul, khuliqad dzikri. Itu adalah majlis taklim yang di dalamnya dibacakan ayat-ayat Al-Quran, dibacakan hadis-hadis Nabi, itu adalah taman surga. Ibu kata Nabi bahkan ya, man nadhara ila wajhil alim. Siapa orang yang melihat kepada guru ngajinya. Ibu alim itu artinya ibu tahu nggak? So alim loh, gitu kan ya? Alim adalah orang yang berilmu kemudian dia beramal dengan ilmunya. Sholat dengan ilmunya, puasa dengan ilmunya, melakukan semuanya ada pertanggungjawaban ilmunya. Itu orang alim. Jadi kalau ibu ditanya, ibu apa sih orang alim? Orang alim adalah orang yang beramal memakai ilmunya. Itu adalah orang alim. Nah kemudian ibu nih lagi ngaji. Andai kata si A orang alim, man nadhara ila wajhil alim. Siapa orang yang melihat kepada wajah seorang alim, atau ketika ngaji kepada guru ngajinya, nazratan, dengan sekilas pandangan. Sekilas pandangan yang mana? Fafariha biha. Dengan sekilas pandangan itu ibu ngerasa bahagia. Atau sekilas pandangan itu melihat kepada orang alim dengan penglihatan yang bahagia, bukan penglihatan yang sinis, apalagi mencibir atau nololkeun letah. Cek orang Sunda apa nololkeun letah teh gitu. Apa ya? Mengolok-olok. Ini kita lagi ngaji tuh Bu. Kemudian kita melihat kepada guru ngajinya nadhratan, dengan sekilas pandangan. Kemudian sekilas pandangan itu membuat hati ibu bahagia. Apa bahagianya? Alhamdulillah ya Allah, terima kasih Ustadz. Selama ini saya yang tidak tahu diberikan tahu. Yang tadinya saya agak malas, sekarang alhamdulillah. Rasa syukur itu dalam hati. Padahal cuma sekilas pandangan, ibu. Kemudian bahagialah hati kita. Atau dengan pandangan bahagia kita melihat seorang alim.
Misalnya ibu lewat depan rumahnya, kemudian walau di motor ibu ngelihat nazrotan sekilas pandangan, Bu, melihat kepada seorang alim atau lewat di depan rumah ustadz kita, ibu ngelihat di motor, hai assalamualaikum, atau dengan senyuman yang semanis-manisnya, itu adalah sebuah pahala. Apa pahalanya? Khuliqallahu min tilkan nazrah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menciptakan dari sekilas pandangan itu malakan satu malaikat. Tugasnya apa? Yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah. Malaikat itu memohonkan ampun kepada orang yang melihat kepada orang alim walau satu pandangan, memohonkan ampun sampai hari kiamat. Gitu, Bu. Apalagi kalau kita misalnya ada tuh teman saya, saking hikmat kepada guru, setiap dia mau kemana-mana dia selalu mampir. Padahal cuma pengen ngeliat, Ustadz, saya cuma pengen ngeliat wajah Ustadz, udah. Berangkat aja lagi dia. Itu dia mengamalkan hadis ini, ya ternyata hidupnya bahagia. Kemarin ngobrol ya sama Bu Susi. Jadi gitu, Bu. Intinya Syiah kenapa sok banget? Syiah mah bukan orang alim. Ini mah bukan buat orang alim, cuman Syiah bukan orang alim. Tetapi ketika ibu-ibu ngaji, makanya harus paling depan. Jangan di pojokan. Ini mah udah di pojokan, di belakang hordeng gitu kan. Kalau ngantuk kagak kelihatan. Jangan ada jeda di antara kita. Jangan ada penghalang, jangan ada dusta, bener ya. Itu mama om ke Bu Yoyon, pokoknya jangan ada wanita lain deh di antara kita, begitu. Wah iya. Gitu, Bu. Jadi kalau ngaji, ibu harus langsung lihat ke guru ngajinya, begitu. Walaupun satu pandangan yang bahagia, itu Allah akan jadikan satu malaikat, dan malaikat itu akan terus memintakan ampun untuknya sampai hari kiamat. Ya Allah, ampunkan Bu Sungkowo ya Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah terus. Gitu hikmahnya. Cuman kata Bu Sungkowo, iya kalau guru ngajinya ganteng, enak dilihat. Nah kalau model kayak Syiah bukannya bahagia, enak iya kata. Tapi insya Allah yang namanya guru ngaji mah punya asar. Asar itu adalah bekas ilmu, insya Allah ada. Ya, pokoknya terimain welah Syiah mau jelek kayak apa juga, pandang aja, insya Allah itu pandangannya akan menjadi ibadah. Gitu ya, Bu. Ya udah pandang aja dah, Mak. Pandang. Tapi kelasnya beda, kalau lagi lepas bawah biasa aja sih. Kalau lagi begini luar biasa. Iya. Emang begitu. Kan Syiah bilang juga lagi ngaji. Gitu. Syiah mah tergantung pesanan. Kalau lagi ngupas enggak ya? Iya, kalau lagi pokoknya Syiah mah Jangan dipensalkan. tergantung pesanan. Kalau lagi pegang mic ya kayak begini. Kalau lagi pakai topi nganter aqua ya tukang galon. Gitu aja. Kalau ngeris bawah kayak bawah. Itu ya. Ibu-ibu, sekali lagi kita terdiri dari dua unsur, lahir, batin. Dan kedua-duanya memerlukan empan. Kalau lahir kita makan, minum, insya Allah ntar habis ngaji itu Bu Sungkowo bikinin beliin kue, bukan ya, bikinin spesial buat ibu-ibu. Yang kedua, Bu Susi saking gembiranya bikinin laksa tuh untuk ibu-ibu. Itu untuk konsumsi atau empan lahir kita. Batinnya nih Syiah lagi dikasih nafkah batin, Bu. Bukan nafkah batin yang malam Jumat. Ini nafkah batin juga. Ilmu, pengajaran tuh nafkah batin. Dan seharusnya mah yang ngomong kayak gini tuh suami-suami ibu sebenarnya mah. Wajibnya adalah suami ibu ngajarin tajwid, ngajarin fikih. Karena semenjak saya terima nikahnya bla 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 bla, semua tanggung jawab syariat adalah kepada suami. Tadinya orang tua, kalau udah nikah perempuan wajibnya untuk suami. Sah. Iya, setelah sah itu kewajiban ngajarin ngaji, bisa sholat atau tidak, bisa fikih atau enggak, itu suami wajib. Akan jadi pertanyaan kelak di akhirat. Sebenarnya suami-suami ibu harus berterima kasih kepada Syiah.
Gitu harusnya. Nitip istri saya tapi sore doang ya, enggak malam mah, gitu harusnya. Kalau untuk saya kalau nggak malam lembur dong. Iya. Ya boleh aja sih. Pokoknya kalau ada yang belum punya anak udah 7 tahun ya datang aja ke sini semalam udah nggak apa-apa. Nemenin teteh. Iya nemenin teteh udah. Subhanallah, itu benar. Juga kalau penyakit lahir gampang diobati, kelihatan. Plek-plek muka gampang sekarang mah ada di laser kata teteh, disetrika ya Teis ya. Gampang. Apapun juga sekarang pakai obat bisa. Atau mau ngikutin kayak Bu Haji Uun punya. Ada uang. Iya. Kalau cantik itu bukan dari sananya kata teteh tadi, tapi dari dananya. Bukan dari sananya. Ada dana sama cemong. Kalau enggak kayak Bu Haji Uun kemarin habis operasi plastik, tapi plastiknya bawa sendiri, jadinya kayak begitu tuh. Plastik itu tuh yang besar. Bu Haji Uun ke Korea itu, bisa dari Korea itu operasi plastik, cuma plastiknya bawa sendiri. Dia bekas cabe. Operasinya salah. Oh salah. Makanya jadinya begitu tuh. Operasi. Muka kok begitu, begini dong. Coba sekarang Bu Haji Uun main jelek duluan, jelek-jelekan sama Bu Sungkowo pada hitungan ketiga. 1, 2, lah belum 3 Bu Haji udah jelek duluan. Apa emang udah jelek ya? Sebaliknya kayaknya tuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah baik ibu-ibu, itu penyakit lahir mah gampang. Penyakit batin nih, penyakit batin. Padahal mah penyakit batin mah bukan hanya berasa di dunia saja Bu. Kalau penyakit lahir ibu korengan, insya Allah itu berasa di dunia doang, udah mati mah nggak bakalan ke bawah-bawah. Segala penyakit yang berupa lahir udah mati mah nggak dimasalahin lagi. Tapi penyakit batin ketika di dunia itu akan terus ke bawah sampai ke akhirat. Sombong kita, bahkan la yadkhulal jannah, tidak akan sesekali seseorang masuk ke dalam surga yang di hatinya ada sifat sombong, walau sebesar biji sawi. Ada sifat sombong, karena iblis aja keluar dari surga gara-gara ada sombong. Irian Jaya. Maka Miza, ibu-ibu semuanya, kalau orang ngiri kepada kita gampang caranya, kita nganan aja. Iya. Biar salipan ya. Mak nggak ngerti katanya. Kalau ada orang ngiri berarti mak. Iya, ngerti nggak? Iya nganan, tadi kan ngiri. Kiri kanan. Baru ngerti ya Mak ya? Oh iya. Kres jadinya. Iya. Kalau orang ngiri kepada kita, kita lawan, bahaya. Berantem. Yang namanya udah berantem, yang bener aja salah. Apalagi yang salah. Gitu. Kalau prinsip si AA sama Teteh berantem, ya udah percuma berantem juga. Gitu kan? Karena apa ya, si AA berpikir, ya udah pasti Teteh yang menang, udah aja udah ngalah. Kalau si AA mah gitu. Apa yang diberantemin dia? Iya. Jadi sekali lagi kalau ada orang ngiri kepada kita gampang kita nganan. Jadi kalau ada orang iri diemin aja, udah kita ke kanan. Boleh iri hanya kepada 2 orang, kan udah dikaji. Coba Mak masih ingat nggak kepada siapa kita boleh iri Mak? Pintar. Hah? Pintar. Bukan. Kita boleh iri hanya kepada 2 golongan manusia. 1, kepada orang yang bisa membaca Al-Quran siang dan malam dia membaca Al-Quran, tuh kita boleh ngiri. Ya Allah, kenapa sih saya nggak bisa kayak gitu? Ngiri kepada Bu Susi, ya Allah Bu Susi udah usia segini masih aja hatam Quran, kudu ngiri tuh. Tapi jangan ngiri doang, kerjain. Nggak cukup sampai ngiri doang mah, tapi ikutin. Yang kedua kepada siapa? Kepada orang yang diberikan harta benda yang banyak, summa anfaqo ana al-laili wan nahar. Kemudian dia berinfak, rajin sedekahnya, kayak Bu Haji Atot ya. Kayak Mama Sari, kayak ibu-ibu semuanya, alhamdulillah tuh rajin. Itu kudu ngiri kita. Tapi jangan ngiri doang, ikutin. Saya nggak punya uang. Ya dengan kelakuan atuh. Kalau ibu-ibu mau sedekah mah gampang. Kenapa sih setiap hari Jumat ke mushola Al-Furqan tuh sapu, bersihin WC-nya, itu sedekah yang paling terbaik. Jumat ini misalkan Miza sama Bu Linda
Jumat depan siapa kek di rumahnya pada bersih-bersih di musola Al-Furqan seminggu sekali doang hari Kamis. Emang dipakainya musola seminggu sekali? Kan tiap hari. Kalau niat kita mau sedekah mah gampang, nggak usah pakai uang aja, pakai kelakuan sedekah. Senyum aja mas sedekah ya. Maka emak di kotak amal kalau ada kotak amal di musola Al-Furqan, emak dari kejauhan kotak amal udah nyengir aja. Kata Bu Yoyon, emak kok nyengir aja, gue lagi sedekah, kata emak. Enggak gitu ya emak. Subhanallah, emak kena mulu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Gitu Bu. Apa namanya, intinya mari, itu baru satu ya, obat hati. Mari kalau hati kita sudah mulai malas dengar ceramah, seneng dipuji. Yang pertama, bawa hati kita walau malas ke pengajian tuh sungguh malas. Bukan main, malasnya ada aja alasannya, ada aja halangannya. Tapi ini adalah obat hati. Pokoknya sesuatu yang malas kita lakuin yang berupa kebaikan, pasti di sana pahalanya banyak. Sok, sekarang dibuka Al-Qurannya Ibu. Kita ngaji Al-Quran udah lama banget. Ya ada setiap hari Ahad pagi ya. Tapi ya baru sahabat-sahabat kita atau saudara-saudara, teman-teman kita ya baru sebagian. Semoga menjadi inspirasi ya. Surah apa ya maunya? An-Nisa kali ya Ma ya. Surah An-Nisa itu surah yang keberapa Ma An-Nisa Ma? Ya, An-Nisa surah yang keempat ya. 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 Ayo, Ibu udah ketemu? Siap sini. Siap. Itu Quran pertama ada ya Quran. Biasanya ada Quran. Ya, itu teh di atas itu teh. Miza, tolong Al-Quran dah Miza. Ayat dari awal. Banyak yang belum dibuka juga banyak Miza. Nih Al-Quran itu nih. Maaf. Ini. Ada. Siap. Ya baik ibu-ibu, sebelum kita membaca Al-Quran, kita betulkan dulu karena ya saya juga paham ya, kemarin kan bikin program ba'da maghrib kita ngaji, tetapi memang karena ibu-ibu mah banyak halangan, banyak kebutuhan, jadi saya pun juga memahami. Oleh karena itu bagi ibu yang ada waktu kesempatan, ya kesini aja. Mau ngaji berapa lembar ya silakan, insya Allah siapkan. Nah ibu-ibu, sebelum kita ngaji, kita betulin dulu makhorijul hurufnya ya. Sedikit masih ada setengah jam ke depan. Ibu, bahwa makhorijul huruf itu, huruf hijaiyah itu ada berapa? Ada 28. Ada yang juga bilang 27. Ada yang 29. Nah, yang 27, 28 atau 29 itu tersebar pada mulut sampai leher kita. Jadi ada yang keluar dari lidah, ada yang keluar dari bibir. Nah, sekarang kita belajar yang keluar dari leher kita nih. Leher itu terbagi 3 nih. Pangkal, bagian atas, bagian tengah, bagian bawah. Kalau dalam ilmu tajwid ini namanya huruf halak. Huruf apa Bu? Ha, lam, qaf. Halak. Ya, artinya tenggorokan. Ya, halak itu artinya tenggorokan. Maka dari tenggorokan kita atau leher kita itu akan keluar 6 huruf Bu.
Yang mana yang 6 huruf sekarang di bagian bawah dulu. Nih, bagian bawah yang ini Bu nih. Itu akan keluar 2 huruf. A, ha. A, ha. A, ha. Jadi ha itu bukan di dada ya Bu ya. Bukan gini misalkan bukan gitu. Bukan bukan dari dada. Ha itu keluar dari leher kita yang bagian bawah. A, ha. Coba. A, ha. A, ha. Kemudian kita naik ke tengah. Ke bagian tengah leher kita itu keluar 2 huruf. Ain dan ha. A, ha. A, ha. Coba. Ya. Ha itu harus huruf yang keluar angin. Ha, ha, ha. Coba. A, ha. A, ha. Ya, betul. Ini tadi aha, yang atas aha juga sama. Nah, kalau yang dari bawah mah aha. Kalau yang dari tengah ha. Kalau yang tenggorokannya lempeng mah dari bawah tadi aha, yang tengah juga aha juga sama. Beda. Yang paling bawah mah aha. Yang tengah ha. Ha, ha. Pakai angin. Ha. Ha. Alhamdulillah. Coba. Ha, ha. Ha. Kalau kita pegang Ibu ada keluar angin. Ha, ha. Ya. Sekarang dari bagian atas dari leher kita keluar 2 huruf. Keluar 2 huruf yang mana? Kho, gho. Kho, gho. Coba kayak ngorok. Kho. Gho. Gho, gho. Ghairil maghdubi. Coba. Ya, jangan mage ya, karena ghin tidak termasuk huruf qalqalah. Ghairil maghdubi. Coba. Ya, setidaknya jangan mage ya. Ghairil maghdubi. Coba. Nah, jadi sekali lagi, ibu-ibu nggak apa-apa sambil santai aja, dah emang nggak bakalan bisa sekaligus. Sekali lagi, huruf hijaiyah yang 28 itu terbagi beberapa tempat pada rongga leher, ada yang di mulut. Ini 6 aja dulu ibu-ibu ingat, yang dinamakan dengan huruf halak atau dinamakan juga dengan huruf idhar ke depannya. Yang keluar dari bagian tenggorokan kita 6 huruf. Tenggorokan terbagi 3, atas, tengah, bawah. Yang dari bawah 2 huruf. A, ha. A, ha. Itu hamzah, Ibu. Hamzah yang kayak gitu. A, coba Bu. A. Ha. Yang dari tengah. A, ha. Yang dari atas. Kho, gho. Nah, itu Bu ingat. Dari atas kho, gho. Tengah ha. Di bawah a, ha. Nah, itu Ibu bisa nyebutinnya. Tapi kalau udah dipraktekin jadi ribet. Coba kita ta'awudz. Saya lupa nggak bawa itu ya, papan tulis. Ta'awudz itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, berarti hurufnya itu alif dulu, kemudian yang kedua ain. Berarti dari bawah dulu kemudian yang kedua u. Coba. Nah, nah, gitu Bu. Coba saya contohkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Coba. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Coba Ma. A'udzu. Kurang ainnya ya Ma. A'udzu. Bukan ju ya Ma. Za itu ya, ujung lidah kita agak sedikit digigit oleh gigi atas gigi bawah. A'udzu. Coba Ma. Coba Bu Haji. Tuh a'u gitu Ma. Coba. Enggak apa-apa kalem. Bukan a'u. A-nya di sini. Atau Bu Haji jangan gini sih aja. Nggak
Nggak apa-apa. Itu tandanya Bu Haji sedang belajar apa namanya, memperhatikan dengan benar-benar. Coba. Nggak apa-apa, kalem. Beda, bukan siapa-siapa ini teman. Badannya nggak usah ikut goyang. Mereka mah selalu begitu. Nggak apa-apa, kalem aja. Coba. Ya. Nah, udah mau. Ayo. Coba Bu Yoyot. A-nya habis gini. Bu Yoyon caranya pegang ke bagian yang kekemplongan kalau kata orang Sunda mah nih. Kalau bergetar berarti benar dari situ. Coba. Coba Mas Indi. Tuh. Ya. Coba bisa kau. Tuh. Coba Bu Haji. Oh kan, giliran dia aja. Tuh. Coba. Astagfirullah. Yang elok kan. Si Tete nih mereka nih. Ayo bismillah. Cepetan nih, laksa keburu dingin nih. Tuh. Tuh. Bukan auju ya. Nih. Itu ujung lidah kita berada di sela gigi atas gigi bawah. Digigit gigi atas gigi bawah. Coba. Nah, sip. Jadi bukan auju ya. Auzu. Coba Misa. Jadi bukan a ya, bukan a tapi coba. Cek, Mama Sari. Ya. Gitu ibu-ibu ya, nggak apa-apa. Kalau udah memang belajar mah lama waktunya, yang penting kita sering membacanya. Coba Sia contohkan pakai nada Sia aja. Tuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Coba. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, itu adalah mad jaiz munfasil. Ibu katanya susah banget, ribet ngingetin namanya. Yang penting ada tanda alisnya. Alisnya ini, alisnya mancrit kalau kata orang Sunda mah ya. Kayak alis teh iis tuh begitu. Kalau teteh kan tebal kayak mad wajib mutasil tuh. Ya mah ya. Berarti kalau yang alisnya tebal mah 6 harokatnya. Kalau yang mancrit kayak gini nih 5 nih Bu. Tanda alis yang di atas ada Bu. Lambang bendera ada. Nah, kalau ada yang lambang begitu, Ibu jangan ragu-ragu. Itu namanya mad jaiz munfasil, panjangnya 5 harokat. 5 harokat itu apa? 5 kali rubahan. Ya, atau enggak sama kita? Ya, 5 tuh. Ya, kalau ada tanda alisnya yang kecil, ya. Ya, Sia contohkan. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Ayo. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Contohkan lagi nih. Ya, tuh 5. Lihat di atas ya, itu ada tanda tasydid ya. Ada tasydid itu yang kayak huruf wawu, namanya
musyaddad, maka ibu hentak dulu, tahan 2 harokat. Ya tahan 2 harokat. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Ayo. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Nah, ini wahidahnya jangan panjang ya. Nafsin wahidah. Taknya tak marbutoh. Tak yang bulat ada titiknya 2. Marbutoh. 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 Maka ketika menemukan tak yang begitu dibacanya ha. Jadi wahidah. Kalau tak yang kayak mangkok ada titiknya 2 tuh namanya tak taknis. Kalau kita berhenti di sana maka itu harus pakai hamad. Amwat gitu. Nah ibu, kita berhenti bukan pada tempatnya, tidak ada tanda wakaf di sana. Maka kita dihukum, kita kena pelanggaran, kena tilang, harus diulang 1-2 kata sebelumnya. Maka dari mana yang baik? Dari min nafsin. Ya, saya contohkan. Min nun mati menghadapi nun, tuh idgham bi gunnah. Cara bacanya bagaimana? Ditekan di hidung nih, di hidung, di khayshum di sini pakai gunnah 2 harokat. Min naf. Ingat kalau ngucapin fa jangan pakai qalqalah ya, jangan pakai min nape, bukan nape. Fa. Fa adalah huruf yang keluar dari bibir kita. Fa harus pakai angin. Fa. Coba. Fa. Ya. Min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Ibu, kalau di sini an wa nisaan, di depannya tidak ada alif, maka dibacanya wanisa. Lihat tulisannya wanisaan. Tapi kalau kita berhenti dibacanya wanisa. Tapi kalau di depannya ada alif maka dibacanya wanisa. Tapi ini nggak ada alif. Jadi ibu seperti lagi naik sepeda, kemudian ibu nemu tembok, nabrak tembok, berhenti mendadak, wanisa gitu. Saya contohkan lagi. Min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Panjangannya Bu, panjangannya. Min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha. Ayo. Min nafsin wahidatin khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Coba. Zawjaha katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi Ini lihat Mak, yang sekarang alisnya tebal kayak teteh. Ini yang ini 6 harokat, namanya wad wajib muttasil. Beda sama yang tadi di awal, ya alisnya agak kecil 5. Kalau yang ini 6. Jadi bacanya 6 hitungan. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Coba. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal innallaha kana 'alaikum raqiba.
barengan dari atas. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Nah, berarti sekarang sampai ke wanisa aja. Saya contohkan. Ntar dari ma ya, Ma. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Ayo, Ma. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Ma belajar paknya jangan nape ya. Min naf. Pakai angin, Ma. Naf. Nah, benar, Ma. Jangan min naf. Min naf. Ayo. Ya, terus. Min nafsin. Min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minha. Saknya jangan panjang ya, Ma. Wa batha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Ayo, buat jatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu Baku, balik. rabbakumul ladzi Khalaqakum min nafsin wahidah. wa khalaqakum minha. Ya, berarti dari wa khalaqa. Ya, wajib ulang. Karena tadi berhenti pada wa khalaqa minha ya. Sekarang wajib ulang dari wa khalaqa minha zawjaha. Ayo. Wa khalaqa. Wa khalaqa. Wah, iya, jangan hilang. Wa khalaqam minha